Kerja keras. Bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh Islam. Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk selalu kerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras berdakwah, baik di Makkah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh beribadah diri saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, rajin, tekun, dan ulet. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud wa kana yakula min amali yadihi, rawahul Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satu pun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya, Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras yaitu 1. Ingatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. 2. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. 3. Pantang menyerah apabila mendapatkan sebuah kesulitan. 4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. 7. Selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Beberapa hikmah kerja keras yaitu 1. Dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. 3. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. 5. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Islam dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas hanya pada amalannya saja, atau sekedar dapat melewati batas waktu yang tidak terbatas. Apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, melainkan sampai ada manusia meninggal dunia, tanggung jawab itu tetap ada. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Artinya, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya, kami menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Jelaslah bahwa orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya menyuruh berbuat dosa. Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku diri, keluarga, saudara-saudara, masyarakatnya, dan rakyatnya. Seorang penguasa tidak akan terlepas dari beban berat tersebut, kecuali bila selalu melakukan kontrol, mereformasi yang rusak pada rakyatnya, menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah, dan menggantinya dengan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wan'anhum la'nan kabira. Artinya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Allah membantah mereka dengan tegas dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Artinya, harapan itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya, kamu bersekutu dalam azab itu. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Demikian juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya. Misalnya, kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesadaran, karena kita yakin akan hal tersebut. Dengan demikian, kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai seorang hambanya. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan suatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban juga merupakan bandingan terhadap hak. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah kewajiban. Hikmah tanggung jawab. Beberapa tanggung jawab manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran tentang tanggung jawabnya masing-masing. 3. Bertanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, berpikir, berbicara, dan bertingkah laku.
Manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara, berusaha untuk memajukan negara. Adapun hikmah tanggung jawab adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. B. Mendorong perilaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. C. Memberikan dapat lebih kuat, aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Dan E. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat.